Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan Bapak Budi Ardianto, SHMH. Sebelumnya di sini memperkenalkan diri, nama saya Nyimas Nevarima dengan NIM C1D1D3013. Di sini saya akan membahas beberapa poin penting dalam materi bab 7 Kewarganegaraan, yakni wawasan Nusantara. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Yang pertama, yakni pengertian mengenai wawasan dan Nusantara. Apa sih yang dimaksud dengan wawasan? Wawasan yakni berarti pandangan atau cara pandang atau cara melihat. Kemudian Nusantara yakni eh, suatu kumpulan kepulauan ataupun bangsa-bangsa yang dipisahkan oleh laut. Sedangkan pengertian wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 yakni merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu apa saja hakikat wawasan Nusantara ini? Yang pertama yakni kedaulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan, satu tekad, dan satu kesatuan hukum. Lalu berikutnya ada satu kesatuan sosial budaya, lalu satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Lalu kedudukan wawasan Nusantara. Di sini wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa dengan visi bangsa Indonesia sendiri, yakni menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Lalu berikutnya, apa sih latar belakang konsepsi dalam wawasan Nusantara? Yakni yang pertama adanya aspek historis atau aspek sejarah. Lalu berikutnya ada aspek geografis dan sosial budaya, serta aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Untuk pertama aspek historis atau sejarah. Di sini Indonesia ini terdapat tiga zaman ya, yakni zaman perintis 1908, yaitu dengan kemunculan Pergerakan Nasional Budi Utomo. Lalu zaman penegas 1928, yaitu dengan adanya Ikrar Sumpah Pemuda. Lalu yang terakhir zaman pendobrak, yakni tahun 1945 dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Lalu berikutnya aspek geografis dan sosial budaya. Di sini Indonesia terletak di garis khatulistiwa, lalu juga berada pada garis 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, dan sampai 141 derajat bujur timur. Lalu berikutnya kayakan flora, fauna, dan sumber daya alam. Dan juga aspek geografis lainnya, Indonesia ini terletak di antara dua benua dan dua samudra posisi silang. Dan terakhir, Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan, yakni Mediterania dan Sirkum Pasifik. Lalu wawasan Nusantara sebagai geopolitis Indonesia. Di sini geopolitik sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Sedangkan implementasinya itu diperlukan guna suatu strategi yang bersifat nasional. Lalu mengapa sih Indonesia ini disebut sebagai Hindia Belanda? Karena kan secara historisnya ini dulu wilayah Indonesia ini sebelumnya merupakan wilayah bekas jajahan Belanda yang dulunya disebut Hindia Belanda. Serta juga beberapa rakyat Hindia Belanda itu memiliki leadership d'être ensemble serta karakter Gemeenschap yang sama akibat penjajahan Belanda. Lalu konsep Nusantara dalam Undang-Undang Dasar. Di sini Di sini artinya Nusantara ini merupakan ciri kewilayahan negara Indonesia. Juga ini tertuang dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari hasil perubahan keempat yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dalam undang-undang. Lalu apa sih tujuan dari wawasan Nusantara ini? Ada dua, yakni yang pertama tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan dari semua aspek kehidupan nasional, baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, ataupun hankam. Lalu berikutnya untuk tujuan keluar, di sini terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia,
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial, dan mengembangkan suatu kerjasama dan saling hormat menghormati. Lalu apa saja manfaat mempelajari wawasan Nusantara ini? Yang pertama yakni diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Lalu yang kedua, penambahan luas wilayah teritorial di Indonesia. Lalu berikutnya, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Lalu berikutnya, penerapan wawasan Nusantara ini menghasilkan suatu cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara. Terakhir, wawasan Nusantara ini menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Lalu berikutnya otonomi daerah Indonesia. Di sini daerah otonomi ini merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan NKRI. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah ini pemerintahan daerah yang bersifat otonom ini ada tiga, yakni daerah provinsi, daerah kabupaten, serta daerah kota. Lalu daerah otonom ini menganut asas desentralisasi. Apa sih asas desentralisasi ini? Yakni asas yang menyatakan adanya penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Dan juga ada asas dekonsentrasi. Di sini asas ini menyatakan adanya suatu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah ataupun kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Lalu menurut Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia ini didasarkan adanya tiga hal, yakni otonomi yang nyata, luas, dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata ini merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahannya di bidang tertentu yang secara nyata ada diperlukan dan tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah tersebut. Lalu otonomi yang luas ini merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan pada bidang-bidang tertentu yang masih ditangani oleh pusat di Jakarta. Lalu otonomi yang bertanggung jawab ini merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah, yakni dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi. Baik, sekian pembahasan presentasi dari saya mengenai poin-poin penting dalam wawasan Nusantara. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.